Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amelira Haris Nasution pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan kecil dan wirausaha. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah adik-adik mampu memahami dan menjelaskan kembali mengenai pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan kecil dan wirausaha. Mari kita langsung saja ke topik kita pada pertemuan kali ini. Tantangan bisnis kecil. Bisnis kecil yang akan kita bahas adalah usaha kecil dan menengah atau UKM. Beberapa penelitian telah mencatatkan peran UKM yang sangat signifikan atas pertumbuhan ekonomi suatu negara. UKM telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kegiatan ekonomi, dan UKM mampu memberi sumbangan antara 45% sampai 70% dari produk domestik bruto atau PDB dan banyak menyerap tenaga kerja di banyak negara. Nah, meskipun demikian, terdapat perbedaan antar negara. Persentase sumbangan UKM di suatu negara secara rata-rata adalah di atas 60%. Jadi, secara umum, UKM menempatkan posisi utama khususnya di negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar. Dengan kata lain, negara-negara dengan sistem pasar, keberadaan UKM sangat menonjol dan mempunyai derajat keberlanjutan yang tinggi. Di Indonesia sendiri, usaha kecil dan menengah disingkat UKM ini adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. UKM juga merupakan usaha yang berdiri sendiri, dan menurut keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 1998, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, di Indonesia, UKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Dan berdasarkan data hingga tahun 2011 itu sudah mencapai 52 juta. Akan tetapi akses ke lembaga keuangan sangat terbatas. Nah, oleh karena itu pemerintah Indonesia membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini sekilas kita bicara soal UKM itu sendiri apa. Nah, selanjutnya ada yang namanya tantangan perusahaan keluarga. Kita akan bahas mengenai definisi dan peran perusahaan keluarga. Jadi, perusahaan keluarga itu didefinisikan sebagai unit bisnis yang dioperasikan oleh keluarga atau kelompok keluarga yang mempunyai visi dan bermaksud mencapai visi tersebut. Adapun ciri-ciri perusahaan keluarga, yang pertama dimiliki oleh kelompok keluarga tunggal yang dominan dengan jumlah kepemilikan saham lebih dari 50%. Kemudian yang kedua dirasakan sebagai perusahaan. Yang ketiga itu dikelola oleh orang-orang yang berasal dari keluarga pemilik mayoritas saham. Istilah keluarga yang dimaksud adalah seluruh anggota keluarga kandung dan ipar. Nah, berdasarkan pada data International Family Enterprise Research Academy tahun 2003, perusahaan keluarga menempati posisi penting dalam perekonomian suatu negara di dunia. Misalnya saja nih untuk di Amerika Serikat, di mana diperkirakan 96% dari keseluruhan perusahaan adalah perusahaan keluarga. John Davis dan Maurice Taguiri pada buku Hoover tahun 2000 menyatakan bahwa terdapat 3 elemen yang berpengaruh dalam bisnis keluarga. Jadi elemennya itu adalah keluarga, bisnis, dan kepemilikan, di mana elemen keluarga ini berbicara soal keberhasilan dalam keluarga itu diukur dalam artian harmoni, kesatuan, dan perkembangan individu yang bahagia dengan harga diri yang solid dan positif. Dan kemudian elemen bisnis itu bicara soal entitas ekonomi di mana keberhasilan diukur bukan pada harga diri dan kesenangan interpersonalnya, individunya tersebut, tetapi dalam produktivitas dan profesionalisme. Dengan demikian, ukuran utama seseorang terletak pada kontribusi terhadap pelaksanaan strategi, pencapaian target, dan profitabilitas perusahaan.
Dan yang terakhir adalah elemen yang terkait dengan kepemilikan yang didasarkan pada peranan seseorang dalam investasi pada perusahaan, di mana peranan tersebut meminimalkan risiko mewakili perusahaan yang berhubungan dengan pihak luar. Nah, dalam bisnis keluarga, ketiga elemen tersebut bercampur menjadi satu, bahkan batas-batas di antara ketiganya kabur dan tidak tampak dengan jelas. Banyak fungsi menjadi tumpang tindih, sehingga sering terjadi ketegangan hubungan, tetapi banyak hal yang menunjukkan bahwa kesuksesan bisnis keluarga dimulai dari kaburnya batas-batasan tersebut. Nah, bila dalam perusahaan biasa yang bukan merupakan perusahaan keluarga, mungkin hanya terdapat dua elemen saja, yaitu elemen bisnis dan kepemilikan, maka penanganan masalah dalam perusahaan bisa dilakukan dengan pendekatan dua elemen itu saja. Namun, karena ini ada tiga elemen, berarti pendekatan keluarga juga harus menjadi pertimbangan dalam penyelesaian masalah. Nah, untuk menjamin dinamika bisnis keluarga tetap dalam posisi yang menguntungkan, perlu dipertegas aturan hubungan bisnis keluarga. Nah, metrik aturan hubungan bisnis keluarga Taguiri, jadi di sini dilihat untuk mengukur keberhasilan keluarga dilihat dari harmoni, kemudian untuk mengukur keberhasilan bisnis dilihat dari produksinya, dan untuk kepemilikan dilihat dari ROI dan ROS. Sedangkan untuk otoritas itu untuk keluarga dilihat dari kesetaraan, sedangkan bisnis tentu saja tidak setara, sedangkan kalau untuk kepemilikan dilihat dari setara dan tidak setaranya. Dan untuk penghargaan finansial, kalau di keluarga, aturan hubungannya itu berdasarkan keperluan. Kalau bisnis itu berdasarkan pada produktivitas, sedangkan kepemilikan berdasarkan pada apa yang diambil dan apa yang ditinggalkan. Kemudian untuk lokus pentingnya, untuk keluarga itu berdasarkan individual aspirasi. Kalau bisnis tentu saja berdasarkan tujuan, tapi kalau kepemilikan pasti berdasarkan profitabilitas. Dan yang terakhir terkait dengan aturan inklusi, itu berdasarkan penerimaan tanpa kondisi untuk keluarga. Sedangkan untuk bisnis itu tergantung pada kondisi, dan kalau bicara soal kepemilikan, aturan inklusinya berhak atau diperoleh. Nah, metrik aturan hubungan bisnis keluarga Taguiri ini seperti yang dijabarkan pada tabel di hadapan adik-adik, itu membawa implikasi pada manajemen sumber daya manusia yang akan didiskusikan pada tahap selanjutnya. Nah, ini dia yang akan kita diskusikan, yaitu MSDM pada usaha kecil dan menengah dan keluarga. Jadi tantangan di UKM hampir sama dengan tantangan di perusahaan keluarga, sebab kebanyakan UKM dimulai sebagai perusahaan keluarga. Di Indonesia, kebanyakan UKM bermula dari keperluan untuk mempertahankan hidup sebab kesulitan mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Nah, pada tahap awal hampir semua UKM dan juga perusahaan keluarga menghadapi tantangan untuk bertahan hidup dengan mengerahkan segala potensi dan sumber daya yang dimilikinya serta keberanian mengambil resiko, baik itu resiko bisnis maupun resiko keuangan. Nah, pada tahap awal inilah kepemimpinan sangat menonjol peranannya. Nah, para wirausahawan UKM dan perusahaan keluarga yang mengelola resiko secara cerdas serta tepat, memilih dan mempraktikkan kepemimpinan, maka dia pasti akan berhasil. Nah, di samping itu, setelah berhasil melewati masa bertahan hidup, UKM dan juga perusahaan keluarga akan memasuki masa berkembang, dan dalam masa berkembang tersebut UKM dan perusahaan keluarga memerlukan manajemen, termasuk manajemen sumber daya manusia. Dan berdasarkan penelitian Wahyono 2011 menyatakan bahwa suksesi kepemimpinan dalam perusahaan keluarga itu bersifat proses, bukan peristiwa. Dan itu diperlihatkan pada gambar di hadapan adik-adik, di mana pada generasi pertama itu pendiri perusahaan keluarga berjuang keras dan kuat untuk mendirikan sebuah usaha atau bisnis atau perusahaan yang dapat menghidupi dirinya dan keluarganya. Nah, pada tahun-tahun awal ini pendirian perusahaan keluarga akan dipenuhi dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat entrepreneurship, seperti menentukan produk dan pasar yang digarap. Jadi kegiatan awal ini sangat menantang dan menuntut wirausaha untuk berani menghitung dan mengambil resiko, dan kemudian mengelola resiko, kemudian menjadikannya peluang sehingga nanti mendatangkan laba.
Dan tahap berikutnya adalah memilih gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan pasarnya, serta kemudian mempraktikkan kepemimpinan tersebut pada perusahaan keluarga tersebut. Nah, kemudian kalau seandainya model gaya kepemimpinan yang dipraktikkan dalam perusahaan keluarga dan UKM telah dapat diterima dan ternyata terbukti efektif dalam mencapai tujuan perusahaan, biasanya gaya dan model kepemimpinan ini dapat digunakan untuk menggunakan laba yang telah diperoleh sebagai investasi untuk pengembangan perusahaan tersebut. Nah, tahap selanjutnya memperlihatkan bahwa proses perkembangan perusahaan keluarga memerlukan tahapan manajemen. Jadi, pada tahapan ini, tahapan kepemimpinannya telah selesai dibangun dan diimplementasikan dalam perusahaan. Jadi, manajemen akan mampu menjawab tantangan perusahaan yang semakin berkembang, baik untuk pengelolaan aset, pemasaran, keuangan, produksi, maupun operasi, serta pengelolaan sumber daya manusia. Dan tahapan setelah pengelolaan manajemen adalah suksesi kepemimpinan. Suksesi kepemimpinan pada perusahaan keluarga generasi pertama biasanya terjadi pada saat pendiri perusahaan keluarga sudah merasa tidak kuat lagi memegang kendali perusahaan. Nah, itu biasanya bisa karena faktor usia, atau suksesinya juga bisa dilakukan secara paksa, misalnya karena pendirinya tiba-tiba meninggal dunia. Jadi hal ini biasanya disebabkan pendiri perusahaan merasa bahwa para penerusnya kurang siap. Nah, ini yang kemudian menyebabkan suksesinya itu dilakukan secara paksa. Nah, suksesi dalam perusahaan keluarga. Tantangan terbesar perusahaan keluarga dalam mempertahankan keberadaannya itu terletak pada pergantian kepemimpinan antar generasi atau suksesi. Jadi kalau nanti bicara suksesi itu artinya kepemimpinan, pergantian kepemimpinan antar generasi. Nah, oleh karena itu hanya 30% saja yang mampu mempertahankan keberadaannya sampai ke generasi kedua, dan hanya 3% saja yang mampu bertahan sampai pada generasi keempat dan seterusnya. Jadi Hall juga menyampaikan pada tahun 2008 ini menyebutkan bahwa perusahaan keluarga harus menggunakan manajemen profesional untuk mengembangkan bisnisnya, apalagi setelah perusahaan keluarga membesar menjadi perusahaan yang tidak bisa lagi dikategorikan sebagai UKM lagi. Nah, saling pengertian menjadi hal penting, apalagi dalam suasana perusahaan keluarga yang sering kali canggung, apalagi suatu kondisi misalnya ada yang berlawanan gitu ya, misalnya ada yang saling berlawanan ingin menduduki suatu jabatan, ini misalnya sebagai contoh. Nah, lebih jauh lagi Hal juga menyampaikan bahwa 100% perusahaan keluarga yang didirikan oleh generasi pertama itu hanya 30% saja yang berhasil melakukan perpindahan kepemimpinan ke generasi kedua, entah itu anak atau menantunya. Nah, sementara untuk persentase keberhasilan suksesi dari generasi ketiga ke generasi keempat dan kelima dan generasi seterusnya hanya 3% saja. Sedangkan untuk keberhasilan suksesi kepemimpinan dan perusahaan keluarga dari generasi kedua ke generasi ketiga itu hanya 12% saja. Nah, ini bisa adik-adik lihat contoh perusahaan yang sukses di Indonesia dalam melakukan pengelolaan usaha sampai sekarang sudah sampai pada generasi ketiga, misalnya itu perusahaan gudang garam. Adik-adik coba nanti cari itu terkait dengan perusahaan gudang garam tersebut. Nah, kemudian suksesi itu dipengaruhi oleh apa saja? Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama, suksesi internal. Jadi ini berdasarkan penelitian Wahyono, dia melakukan penelitian kualitatif yang melakukan wawancara mendalam, pengamatan luar dan dokumentasi terhadap 12 informan kunci dan 7 informan berpengalaman. Jadi dia melakukan penelitian di perusahaan di mana terdapat perusahaan di 3 perusahaan keluarga yang sudah atau sedang melakukan suksesi kepemimpinan dengan latar belakang yang berbeda-beda, yaitu Jawa, China, dan Pandalungan, yaitu campuran Jawa dan Madura. Dan inilah yang di hadapan adik-adik yang dia simpulkan terkait dengan suksesi itu dipengaruhi oleh faktor yang pertama, faktor suksesi internal, di mana sebaiknya perpindahan kepemimpinan perusahaan keluarga adalah dengan menempatkan suksesor dari internal keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari masalah-masalah yang berhubungan dengan keluarga, seperti misalnya warisan yang dapat mengganggu kelanjutan bisnis keluarga.
Nah, kemudian bisa juga terkait dengan gender. Nah, dalam penelitian ini sebenarnya tidak muncul masalah gender dalam suksesi kepemimpinan perusahaan keluarga. Namun, pada umumnya mereka memang menempatkan anak laki-laki sebagai suksesornya. Dan kemudian faktor lainnya adalah perencanaan suksesi. Nah, meskipun dipandang tidak perlu, namun perusahaan keluarga yang mempunyai perencanaan suksesi meskipun tidak tertulis atau terformalkan, ternyata mempunyai kinerja organisasi yang lebih baik daripada perusahaan keluarga yang tidak mempunyai perencanaan. Yang keempat, terkait dengan budaya dari pengambil keputusan dalam perusahaan keluarga saat memutuskan suksesi, seperti misalnya menentukan suksesor. Nah, cara merencanakan dan menyiapkan suksesi dan cara melaksanakan suksesi. Jadi budaya ini tergantung pada perkauman atau etnisitas pemimpin perusahaan keluarga. Dalam risetnya ini juga, Bapak Wahyono ini dalam risetnya menyebutkan bahwa etnis Jawa, China, dan Pandalungan mempunyai kekhasan yang berbeda satu sama lain, dan di mana mereka masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri. Dan yang terakhir adalah keterlibatan suksesor. Nah, sangat mempengaruhi kinerja perusahaan keluarga setelah suksesi berlangsung. Jadi semakin lama dan dalam keterlibatan suksesor dalam perusahaan keluarga, itu justru akan semakin baik dan semakin cepat suksesor itu siap untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan perusahaan keluarga. Oleh karena itu, banyak sekali sebenarnya penelitian tentang teori-teori ataupun terkait dengan suksesi ini adik-adik. Jadi kalau seandainya adik-adik mau membaca terkait dengan ini juga akan sangat baik sekali gitu ya. Nah, lebih lanjut juga Sudibyo tahun 2007 menyatakan bahwa banyak sekali faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan suksesi, mulai dari semangat, niat juga, kejujuran dan ketulusan menjalankan usaha. Nah, kadang juga konflik antara pendahulu dan penerus dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan usaha. Dan proses suksesi adalah proses yang tidak mudah, apalagi suksesi yang pertama saat perpindahan kepemimpinan dari pendiri ke generasi kedua. Alasan utamanya adalah karena para pendiri atau foundernya itu biasanya, founder bisnis keluarga itu memiliki individu yang mempunyai karakter yang serba hebat gitu ya. Ulet dan banyak akal, tahan banting, tidak kenal menyerah, bekerja keras dan tidak mengenal kata istirahat dalam pekerjaan. Namanya juga pendiri ya adik-adik. Oleh karena itu, banyak para pendiri perusahaan keluarga seperti misalnya Muryati Sudibyo yang sekarang berumur 85 tahun, pendiri dari pemilik perusahaan kecantikan dan perawatan tubuh PT Mustika Ratu, atau misalnya D.G. Lyle 80 tahun, pendiri dari pemilik perusahaan restoran cepat saji ice cream PT Fast Food Indonesia, atau misalnya Sofyan Wanandi 72 tahun, pendiri dari pemilik perusahaan produksi Aki, dan beberapa pendiri-pendiri lainnya. Dan ini yang saya sebutkan ini mungkin tahunnya sekarang sudah bertambah umur bapak ibunya, karena buku ini, buku manajemen sumber daya manusia dari Dr. Sentot Imam Wahyono ini sudah terbit dari tahun 2015. Jadi mungkin perkiraannya kalau sudah dari tahun 2015 udah ada 5 tahun tambahannya lagi ya adik-adik dari umur-umur pendiri-pendiri yang hebat-hebat ini. Nah, kesulitan melakukan suksesi dalam perusahaan keluarga itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja, di luar negeri juga terjadi seperti itu gitu ya. Nah, berdasarkan penelitian juga terdapat beberapa langkah untuk menjalankan proses suksesi yang berhasil. Nah, di antaranya menurut dari Alan Kasrut, konsultan perusahaan keluarga dari Amerika, menyarankan beberapa hal untuk rencana suksesi yang berhasil. Misalnya dilihat dari yang pertama nih, susun harapan tentang tugas dan peran secara jernih. Kemudian gaji berbasis kinerja aktual, bukan berdasarkan pada kebutuhan personal. Kemudian atur untuk supervise, pemantauan dan saran bagi mentor yang bukan keluarga. Kemudian sediakan tanggung jawab yang sesungguhnya atas kinerja yang sesungguhnya pula. Dan kemudian penugasannya itu putar penugasan untuk periode bermakna. Dan yang terakhir adalah sediakan prosedur tertulis bagi anggota keluarga yang ingin meninggalkan perusahaan keluarga tersebut. Nah, saatnya kita bahas mengapa manajemen sumber daya manusia penting dalam usaha kecil dan menengah dan perusahaan keluarga.
Nah, MSDM sebagai bagian dari manajemen secara keseluruhan tentu saja diharapkan mampu membawa perusahaan keluarga lebih berkembang lagi. Dalam perusahaan, manusia adalah aset utama yang memungkinkan perusahaan berkembang dengan baik. Nah, peran MSDM akan muncul saat perusahaan keluarga menjalankan fungsi-fungsi MSDM seperti misalnya seleksi, pelatihan, penggajian, dan komunikasi. Nah, pelaksanaan fungsi MSDM ini tentu saja akan disesuaikan dengan karakteristik perusahaan keluarga sesuai dengan teori Taguiri yang seperti tertera di hadapan adik-adik ini. Nah, MSDM yang perlu diterapkan dalam usaha kecil dan menengah dan perusahaan keluarga. Nah, ini yang pertama, seleksi sederhana. Tahap pertama dalam MSDM yang dikerjakan dalam proses perusahaan keluarga atau UKM adalah memilih calon karyawan. Proses melakukan seleksi calon karyawan oleh manajemen perusahaan keluarga tidak perlu ideal dengan paket seleksi lengkap. Cukup dengan yang sederhana saja, sepanjang dapat memenuhi kebutuhan akan staf dan karyawan dengan jumlah yang mencukupi dan kualifikasi yang sesuai dan pada waktu yang tepat, gitu ya adik-adik. Jadi tidak harus seribet atau selengkap yang pernah kita bahas kalau terkait dengan ini. Nah, berdasarkan ini di hadapan adik-adik ada matriksnya, aturan hubungan bisnis keluarga Taguiri ini. Dalam hal-hal aturan inklusi, maka seleksi karyawan dan UKM dan perusahaan keluarga dapat dilaksanakan secara sederhana dengan memperhatikan hal sebagai berikut. Jadi keluarga itu adalah penerimaan tanpa kondisi. Kalau seleksinya dari bisnis itu penerimaan dengan kondisi. Kalau berdasarkan kepemilikan itu berhak atau diperoleh gitu ya. Jadi bagi calon karyawan yang berasal dari keluarga atau misalnya kepanjangan keluarga, misalnya keluarga tingkat 2, tingkat 3, atau misalnya sepupunya lagi, atau tantenya, anak tantenya yang seperti itu seleksi diperlukan untuk memastikan adanya penerimaan tanpa kondisi, tanpa syarat, dan tanpa batas, bahwa kedudukannya sebagai karyawan dalam perusahaan keluarga itu adalah untuk membantu dan menguatkan kepemimpinan dan manajemen pendiri dalam perusahaan keluarga tersebut. Sementara itu, kalau seandainya dia merupakan calon karyawan yang bukan keluarga dan kepanjangannya tersebut, upaya seleksi dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon karyawan menyadari dan memahami bahwa terdapat beberapa yang mereka perlukan, yang harus diperhatikan dalam penerimaan dengan kondisi tertentu dengan tujuan yang sama juga, yaitu membantu dan menguatkan kepemimpinan serta manajemen pendiri dalam perusahaan keluarga tersebut. Nah, seberapa besar dan baik penerimaan karyawan atas kepemimpinan dan manajemen pendiri dalam perusahaan keluarga akan mempengaruhi posisi karyawan, bahkan posisinya dalam keluarga pendiri. Bisa jadi karena besar dan baiknya penerimaan seorang karyawan diangkat statusnya menjadi adik iparka itu atau menantu oleh pendiri perusahaan keluarga. Dan yang terakhir, dalam hal kepemilikan, seorang calon karyawan diharapkan memahami hak dan cara memperoleh hak. Jadi seleksi dilakukan untuk memastikan bahwa seorang calon karyawan mengetahui dengan benar batas-batas kepemilikan seorang karyawan terhadap batas-batas hak karyawan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pelatihan yang fleksibel. Jadi pelatihannya ini yang dilaksanakan di UKM dan perusahaan keluarga biasanya terbatas pada pelatihan yang diniatkan untuk meningkatkan keterampilan karyawan, untuk menjalankan pekerjaan saat ini, atau untuk mempercepat pekerjaan, atau untuk mengurangi tingkat kesalahan, dan juga untuk mengurangi biaya produksi atau operasi. Nah, pelatihan seperti ini biasanya berdimensi jangka panjang. Oleh karena itu, pelatihan karyawan UKM dan perusahaan keluarga biasanya bersifat pelatihan bukan pengembangan, sehingga pelatihan yang diperlukan adalah pelatihan yang fleksibel dan tidak kaku. Jadi bisa saja pelatihannya online secara off the job yang diberikan kepada karyawan, misalnya seperti itu. Nah, berdasarkan metrik ini adik-adik sekalian, dalam mengukur keberhasilan maka pelatihan dalam UKM dan perusahaan keluarga dapat dilaksanakan secara fleksibel dengan memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama itu keluarga, itu terkait dengan harmoni. Jadi bagi karyawan yang berasal dari keluarga dan perpanjangan keluarga, pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan teknis karyawan tersebut, di mana dapat memberikan sumbangan positif bagi kemajuan perusahaan keluarga sehingga dapat menciptakan harmoni. Nah, pelatihan yang fleksibel atau lentur dimaksudkan untuk tidak membuatnya kaku dan sesuai antara posisi karyawan dengan jenis pelatihan yang diikutinya. Namun pertimbangannya adalah untuk menjaga keharmonisan perusahaan keluarga.
Kemudian kalau terkait dengan bisnis atau produksi, jadi kalau seandainya karyawan yang bukan keluarga dan perpanjangan dari keluarga tersebut atau perpanjangannya, upaya pelatihan dimaksudkan untuk memastikan bahwa seorang karyawan mampu meningkatkan produksi dalam perusahaan keluarga. Nah, peningkatan produksi ini penting untuk memberi kesempatan karyawan menunjukkan sumbangannya, entah itu dari pertimbangan untuk menjaga target atau bagaimananya. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan kepemilikan, jadi pelatihan seorang karyawan diharapkan mampu memahami hak dan cara memperoleh hak dengan lebih baik. Jadi pelatihan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seorang karyawan itu mengetahui dengan benar-benar batas-batas kepemilikan serta karyawan termasuk batas-batas hak karyawan berdasarkan ROI dan ROS tersebut. Dan selanjutnya terkait dengan penggajian yang fleksibel. Jadi penggajian yang dipraktikkan di UKM dan perusahaan keluarga biasanya bersifat lebih fleksibel dan tidak kaku. Oleh karena itu penggajian karyawan UKM dan perusahaan keluarga biasanya bersifat sederhana gitu ya adik-adik, bisa jadi memang tetap mendapatkan tunjangan dan itu biasanya bersifat fleksibel. Jadi berdasarkan tabel ini adik-adik bisa melihat bahwa hubungan antara bisnis keluarga itu untuk terkait dengan finansial, maka penggajian dalam UKM dan perusahaan keluarga dapat dilaksanakan secara fleksibel dengan memperhatikan yang pertama, kalau untuk keluarga yang berdasarkan pada keperluan bagi karyawan yang berasal dari keluarga dan kepanjangan keluarga, itu penggajian dipandang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya. Jadi gaji bukanlah balas jasa atau sumbangan pekerjaan kepada perusahaan keluarga, tetapi lebih banyak pada pertimbangan status dan cara memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup karyawan, istri, dan anak-anaknya. Oleh karena itu, penggajian yang sesuai untuk anggota keluarga di UKM atau perusahaan keluarga adalah penggajian yang fleksibel tersebut. Sementara bagi karyawan, untuk penggajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seorang karyawan mampu menjaga bahkan meningkatkan produktivitas dalam perusahaan keluarga. Oleh karena itu di sini dibuat di situ bisnis itu berdasarkan pada produktivitas. Nah, sedangkan yang terakhir terkait dengan kepemilikan, penggajian seorang karyawan itu diharapkan mampu menyadari tentang apa yang diambil dan yang ditinggalkan. Jadi penggajian dilaksanakan untuk memastikan bahwa seorang karyawan menerima pendapatan sesuai apa yang diambil dan ditinggalkan. Dan yang terakhir kita bahas tentang komunikasi diperbaharui. Jadi komunikasi yang dilakukan di UKM dan perusahaan keluarga biasanya bertujuan untuk keefektifan bukan bersifat ideal. Oleh karena itu komunikasinya biasanya bersifat sederhana dan senantiasa terbarui disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternalnya. Nah, berdasarkan metrik, adik-adik bisa lihat hubungan dengan otoritas, maka komunikasi dalam UKM dan perusahaan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Jadi kalau karyawan yang berasal dari keluarga itu mengedepankan kesetaraan, ini ya, egaliter. Jadi komunikasinya adalah manifestasi perhatian dan rasa sayang sesama anggota keluarga. Sedangkan kalau bicara soal bisnis itu tidak setara. Karena bagi karyawan yang bukan keluarga dan kepanjangannya, komunikasi yang berlangsung dimaksudkan untuk memastikan bahwa seorang karyawan mampu menempatkan diri sesuai dengan posisi dan kedudukan masing-masing karyawan tersebut. Dan yang terakhir itu terkait dengan kepemilikan, itu komunikasi seseorang karyawan diharapkan mampu menyadari kesetaraan dan ketidaksetaraan sekaligus, di mana seorang karyawan diharapkan mampu menempatkan diri saat melakukan komunikasi dalam UKM. Nah, sekian saja untuk topik kita kali ini. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam tergantung dengan adik-adik yang membuka video ini.